Salam. Dalam video yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia ini, saya akan membahas mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Sebelum pembahasan dimulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Akmal Ramadan, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Bagian pertama yang akan saya bahas adalah kalimat aktif. Kalimat aktif itu apa? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan atau kata kerja yang ada dalam kalimat tersebut. Dalam kalimat aktif, subjek bertindak sebagai pelaku atau penggerak dari tindakan yang dilakukan. Dalam kalimat aktif, subjek bertindak sebagai pelaku utama dalam aksi yang terjadi, sementara objek adalah penerima dari aksi tersebut. Kalimat aktif mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, subjek melakukan tindakan atau kata kerja. Yang kedua, subjek berperan sebagai pelaku atau penggerak dalam kalimat. Yang ketiga, tindakan atau kata kerja yang dilakukan oleh subjek ditujukan kepada objek atau penerima tindakan. Berikut adalah beberapa contoh kalimat aktif. Ayah mendengarkan radio. Dia membaca buku di perpustakaan. Mereka menonton film. Guru memberikan tugas kepada siswa. Dari beberapa contoh kalimat tersebut, dalam kalimat aktif bisa dilihat bahwa subjek menjadi fokus utama dan tindakan yang dilakukan lebih jelas dan langsung. Bagian kedua yang akan saya bahas adalah kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah jenis kalimat di mana objek dari kata kerja menjadi fokus utama, sedangkan pelaku aksi atau subjek cenderung tidak diungkapkan atau diungkapkan secara tersirat. Kalimat pasif sering digunakan untuk menyoroti objek atau aksi yang terjadi, daripada fokus pada siapa yang melakukan aksi tersebut. Seperti kalimat aktif, kalimat pasif juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, subjek berperan sebagai pelaku yang dikenai suatu tindakan atau perbuatan. Yang kedua, predikatnya berimbuhan di, ter, ke, an, dan ter-an. Berbeda dengan kalimat aktif yang kebanyakan berimbuhan me. Yang ketiga, subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif. Berikut adalah beberapa contoh kalimat pasif. Cerita tersebut ditulis oleh Budi. Gedung ini telah diresmikan oleh pemerintah. Ani terjatuh dari atas pohon. Burung itu terkurung dalam kandang. Kalimat pasif memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, memfokuskan kalimat pada objek atau hasil dari aksi, bukan pelaku aksi. Yang kedua, menghindari penyebutan pelaku aksi, terutama jika tidak penting atau sudah diketahui. Yang ketiga, menonjolkan objek yang menerima aksi, seperti dalam penelitian ilmiah atau laporan berita. Bagian selanjutnya adalah perbedaan kalimat aktif dengan kalimat pasif. Perbedaan utama antara kalimat pasif dan kalimat aktif terletak pada fokus, struktur, dan peran subjek serta objek dalam kalimat. Pertama, fokus. Fokus kalimat aktif terletak pada pelaku aksi atau subjek dan tindakan yang dilakukan terhadap objek. Subjek menjadi pelaku utama dalam kalimat. Sedangkan pada kalimat pasif, fokusnya terletak pada objek yang menerima aksi. Objek menjadi subjek utama, sementara pelaku aksi dapat diabaikan. Perbedaan yang kedua terletak pada struktur. Kalimat aktif umumnya memiliki struktur sebagai berikut. Subjek ditambah predikat ditambah objek. Subjek melakukan tindakan pada objek. Sementara itu, pada kalimat pasif, struktur umumnya adalah objek ditambah kata kerja bantu, ditambah kata kerja bentuk ketiga,
dan pelaku. Namun, pelaku dalam kalimat pasif ini bersifat opsional. Perbedaan yang ketiga adalah kepentingan pelaku. Dalam kalimat aktif, penting untuk menyebutkan pelaku aksi dengan jelas, karena pelaku aksi seringkali memiliki peran yang penting dalam kalimat. Sedangkan dalam kalimat pasif, pelaku aksi bisa disembunyikan atau tidak disebutkan dengan jelas, sebab pelaku aksi cenderung memiliki peran yang kurang menonjol. Yang terakhir terletak pada penekanan. Dalam kalimat aktif, pelaku aksi ditekankan dan tindakan yang dilakukan juga ditekankan. Sementara itu, dalam kalimat pasif, objek atau tindakan yang diterima oleh objeklah yang lebih ditekankan. Kesimpulan dari pembahasan ini, dalam kalimat aktif, subjek yang melakukan tindakan ditempatkan di awal kalimat, sedangkan dalam kalimat pasif, objek yang menerima tindakan menjadi fokus utama dan ditempatkan di awal kalimat. Kalimat pasif cenderung digunakan ketika objek lebih penting daripada subjeknya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas ketersediaan Anda dalam meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini.